Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya kami kali ini di Dokter Ketua TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Nah, hari ini seperti biasa kita akan membahas satu tema bersama dengan narasumber kita. Ada dua orang dokter yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Yang pertama ada Dokter Elsa. Selamat pagi. Pagi. Oke, masih pagi ya kan? Terus juga selamat pagi untuk Dokter Wenti. Pagi dokter. Oke, nah kita bakalan berbincang tentang satu tema yaitu mengenai nutrisi penting ibu hamil nih ya kan. Ini sebagai pembelajaran juga nanti buat calon-calon bapak ya kan, calon-calon ibu tentunya mengenai nutrisi apa saja mungkin yang penting yang harus dikonsumsi oleh yang namanya ibu-ibu hamil. Karena nggak boleh sembarangan nih ya kan untuk mengkonsumsi makanan-makanan selama kita ataupun juga ibu-ibu yang sedang hamil, karena itu akan berpengaruh ke janinnya sendiri ya kan. Nah, kalau gitu langsung aja kita akan dengerin penjelasan terlebih dahulu. Untuk yang pertama mungkin dokter siapa dulu? Elsa. Dokter Elsa. Baik, silahkan. Oke, kita langsung ya. Boleh slide-nya. Nah, ini ya nutrisi penting ibu hamil. Kalau episode sebelumnya mungkin kita lebih ke diagnosanya ya, misalnya kayak kekurangan energi kronik atau anemia pada ibu hamil dan penyulit kehamilan lainnya. Sekarang fokus episode sekarang kita membahas tentang nutrisi apa aja yang penting pada kehamilan. Jadi kehamilan merupakan masa kritis ya. Jadi masa yang penting, gizi ibu yang baik adalah faktor penting yang mempengaruhi kesehatan baik dari ibunya maupun janin yang dikandungnya ya. Jadi penting nih baik dari ibunya maupun untuk calon dari bayinya ya. Yang pertama kenapa penting? Karena dia bisa menurunkan resiko komplikasi selama hamil atau persalinan bila bertambah berat badan yang memadai ya. Dan juga yang kedua, kehamilan itu sebagai window opportunity, sebagai tumbuh kembang dari anaknya nanti ya. Yang ketiga, kekurangan gizi sama dengan kerusakan awal kesehatan, gangguan perkembangan atau kognitifnya atau kecerdasannya dan daya produktif yang menetap dan tidak bisa diperbaiki. Ini ya. Jadi kalau nanti kekurangan gizi nanti takutnya berbahaya terhadap tumbuh kembang untuk janin atau anaknya nanti. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya kalau nutrisinya seimbang pada ibu hamil, pertama memenuhi kebutuhan gizi ibu dan janinnya. Yang kedua mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal. Normal ya, normal dalam artian tidak boleh kekurangan maupun tidak boleh berlebih juga. Membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu ya. Terus yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Jadi ibaratnya selama hamil itu juga bisa dibilang nutrisi atau gizi yang dikonsumsi oleh ibunya itu sebagai cadangan juga. Cadangan untuk ibunya maupun cadangan untuk anaknya ya. Nah, kenapa sih penting ya nutrisi? Mungkin episode sebelumnya juga pernah dibahas ya, nutrisi ini penting. Karena dampak yang bisa disebabkan baik kekurangan maupun kelebihan dari gizi ya, gizi pada ibu hamil itu yang pertama untuk ibunya sendiri. Nah, anemia bisa terjadi kalau kekurangan dari nutrisi, terutama dari zat besinya, bisa terjadi anemia defisiensi besi ya. Terus perdarahan, berat badan tidak bertambah secara normal dan terkena penyakit infeksi. Balik lagi terhadap ibunya, baik yang anemia maupun perdarahan atau bisa juga berpengaruh terhadap imunitas tubuh ibunya. Hati-hati, ibu hamil itu dia memang rentan terkena infeksi, tetapi kalau imunitasnya bagus kan dianya jadi tertolong seperti itu. Yang kedua terhadap persalinannya atau persiapan kelahiran anaknya. Bisa kalau dampaknya itu bisa persalinannya nanti sulit dan lama ya, persalinan sebelum waktunya atau lahir prematur maupun adanya perdarahan. Nah, kita masuk ke terhadap janinnya, dampaknya apa? Nanti bisa terjadi abortus atau keguguran ya, atau bayinya lahir tapi meninggal. Ya, atau kematian yang amit-amit ya, jangan sampai ya. Ya, jangan sampai. Terhadap bayinya bisa terjadi cacat bawaan ya,
anemia pada bayi, bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR ya. Ini adalah dampak-dampak tadi kalau nutrisinya itu pada ibu hamil tidak seimbang ya. Seperti itu. Nah, kalau episode kemarin mungkin udah bahas ya prevalensi anemia, prevalensi KEK. Nah, sekarang kalau untuk dampak pada anaknya nih. Nah, ya. Jadi kalau kita bilang proporsi atau prevalensi berat badan lahir yang rendah atau kurang dari 2.500 gram ya. Jadi ini adalah prevalensinya ya. Rata-rata sih di Indonesia itu di 6,2 ya, di 6,2. Jadi kita masih di Bengkulu sendiri, mana ya Bengkulu ya? Nggak kelihatan. Nggak masuk deh. Bengkulu sendiri ada nih Bengkulunya. Kita masih di bawah ya. Oke dokter Wenti, di nomor 4 kita memang masih di bawah rata-rata dari Indonesia ya. Maksudnya kalau dibilang sih masih sedikit. Jadi kalau di sini kurang lebih 5 ya, di angka 5, tapi kan kita masih menjadi catatan, masih menjadi PR. Ada apa? Kenapa masih ada di Provinsi Bengkulu bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah? Salah satu BBLR tadi ya. Salah satunya bisa karena nutrisi ibu hamilnya yang mungkin tidak tercukupi atau malah berlebihan. Oh, BBLR juga bisa karena berlebihan ya dokter ya? Ya bisa. Oke. Karena lahir dari ibu-ibu yang obesitas. Next boleh. Nah ini ya. Nah kalau kita bicara kalau nutrisi ibu hamilnya itu kurang misalnya ya. Nah kita bisa mengaitkannya juga dengan stunting. Nah ya. Jadi sebenarnya intervensi stunting ini perlu dilakukan sebelum dan setelah kelahiran. Nah, jadi penting ibu hamil itu mencukupi nutrisinya supaya nanti anak-anaknya tidak terkena stunting ini. Nah, ya. Jadi nutrisi selama di dalam kandungan juga sangat penting, setelah dia lahir juga sangat penting gitu ya. Oke, lanjut. Nah, nutrisi apa sih sebenarnya yang penting untuk ibu hamil ya? Kalau mungkin saya nanti akan secara garis besarnya, nanti lebih detailnya lagi nanti ada di slide-nya Dr. Wenti ya. Yang pertama tentunya karbohidrat ya. Karbohidrat mungkin sebagai sumber energi ibunya, juga sebagai sumber energi untuk calon bayinya ya. Makanan pokok seperti beras, jagung, dan umbi-umbian ya. Oke, itu ada takarannya atau bebas aja makannya? Ada. Nanti di slide berikutnya ada takaran berapa sih porsi ibu hamil itu betul. Gitu ya. Takutnya nanti berlebihan dan kekurangan ya kan kalau nggak tahu takarannya kan. Iya. Yang kedua sumber protein ya seperti daging, ayam, telur, susu, keju dan kacang-kacangan ya. Jadi maksudnya di sini nih kenapa dibilang lagi kalau protein ada daging, ayam. Jadi misalnya kalau orang hamil itu kan kadang sensitif ya terhadap rasa, terhadap bau seperti itu ya. Jadi kalau emang misalnya nih waktu hamil kayaknya enak kalau makan nasi betul. putih, boleh diganti dengan jagung, diganti dengan umbi-umbian, seperti begitu juga dengan protein. Harus lebih kreatif kalau memang nggak bisa di salah satu protein ini bisa diganti dengan protein yang lain ya. Apalagi protein kan ada yang hewani, nabati, itu harus terpenuhi. Terus sumber zat pengatur lainnya yaitu sayuran dan buah. Ini juga sangat penting ya, jangan dilupakan pada ibu-ibu yang sedang hamil nih. Nah, zat gizi yang diperlukan selama hamil. Jadi di trimester awal atau 3 bulan pertama itu ada zat-zat gizi yang sangat penting terhadap ibu hamil, baik untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada dalam kandungan. Yang pertama itu asam folat, ya. Asam folat, kedua asam lemak tak jenuh, vitamin B12, vitamin D. Makanya kalau awal-awal kehamilan pasti ibu-ibu bidannya ya atau dokternya pasti selalu asam folatnya udah diminum belum? Malah seharusnya asam folat itu juga boleh diminum sebelum hamil. Jadi persiapan ya. Banyak kan kalau misalnya sekarang kan para catin, calon pengantin itu kan kadang ada dikumpul di KUA gitu ya, betul. Ada penyuluhan. Biasanya nanti ada penyuluhan tentang pentingnya mengkonsumsi asam folat ya sebelum nanti untuk persiapan kehamilannya. Nah, jadi waktu mau persiapan pernikahan boleh udah diminum asam folatnya seperti itu ya. Fungsinya ini ya, kalau asam folat pembentukan sistem saraf pusat termasuk otak
dari si janin itu, asam lemak tak jenuh untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat juga, vitamin B12 perkembangan sel janinnya, vitamin D membantu penyerapan kalsium dan mineral zat penting yang diperlukan oleh tubuh di dalam darah. Ini yang trimester 1. Ada juga trimester 2, tetapi bukan berarti mentang-mentang saya sebut trimester 2 cuman vitamin A, kalsium, zat besi yang trimester 1-nya nggak penting lagi, nggak ya. Jangan ditinggalkan maksudnya ya. Jangan ditinggal, tetap dikonsumsi seperti itu. Vitamin A juga sangat penting, kalsium, zat besi ya. Nah, ini bahan makanannya yang di tabel sebelah sana ya, sumber makanannya yang bisa didapat. Vitamin A fungsinya untuk apa? Proses metabolisme, pembentukan tulang, sistem saraf gitu ya. Kalsium, pembentukan tulang dan gigi untuk janinnya dan juga ibunya, seperti itu. Terus zat besi, nah ini juga sangat penting ya, membentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Ini kasusnya yang banyak nih, zat besi, anemia defisiensi besi pada ibu hamil, banyak catatannya. Anemia defisiensi besi pada bayi atau pada anak-anak juga banyak. Makanya di puskesmas itu juga sering dibilang tablet zat besinya atau tablet tambah darahnya jangan lupa diminum tiap hari. Ya. Di trimester 3 ya, 3 bulan terakhir itu ada yang namanya vitamin B6, serat, vitamin C, zinc, yodium. Ini juga penting ya di trimester 3 seperti itu. Ini ada fungsi-fungsinya ya. Oke dokter, kita akan jeda iklan dulu ya sebelum dilanjutkan. Baik pemirsa di rumah dan juga yang ada di Dr. TVRI Bengkulu, kita akan lanjutkan kembali penjelasan slides dari Dr. Else tentang yang namanya nutrisi untuk ibu hamil, karena ini penting sekali ya. Dan kita akan jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami di Dr. Kito TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.